she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Persib kena teguran Komdis PSSI, Bojan Hodak fokus lawan Malut United demi kunci gelar juara Liga 1. Komite Disiplin, Komdis, PSSI resmi memberikan teguran keras kepada Persib Bandung terkait pelanggaran regulasi dalam laga melawan Bali United, yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, tanggal 8 April tahun 2025. Teguran ini dikeluarkan karena ditemukannya individu-individu yang tidak berwenang memasuki area terbatas stadion, area yang seharusnya eksklusif untuk pemain, ofisial tim, dan pihak resmi. Tindakan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 153 PERLITER 1, SKKD-PSSI-IV 2025, dalam surat teguran keras. Komdis PSSI menyebut pentingnya setiap klub memperhatikan disiplin dan komitmen terhadap peraturan, termasuk memperhatikan tindak tandung para pendukung setianya. PSSI pun mengimbau seluruh peserta Liga 1 untuk meningkatkan pengawasan demi menjaga keamanan dan profesionalisme di lingkungan pertandingan. Klub Persib Bandung melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 karena terdapat penonton atau personel memasuki area FOP, Field of Play, dan OA, Operasional Area, setelah selesai pertandingan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin, kata surat resmi Komdis PSSI. Persib saat ini tengah berada di jalur positif menuju gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kemenangan 2-1 atas Bali United pada pekan ke-29 menjadi langkah krusial yang membawa skuad Pangeran Biru semakin dekat dengan mahkota juara. Kini, tim asuhan Bojan Hodak hanya membutuhkan 8 poin tambahan dari 5 laga tersisa untuk mengunci gelar back-to-back juara. Dengan mengoleksi total 69 poin jika target 8 poin tercapai, torehan itu akan membuat Persib mustahil dikejar oleh pesaing terdekat, Dewa United, yang saat ini mengemas 54 poin dari jumlah laga yang sama. Artinya, 2 kemenangan dan 2 hasil imbang saja cukup bagi Persib untuk meraih gelar secara matematis. Persib dijadwalkan menjalani 3 pertandingan kandang melawan PSS Sleman, Barito Putra, dan Persis Solo, serta 2 laga tandang melawan Malut United dan Persita Tangerang. Konsistensi dan momentum kemenangan menjadi modal penting dalam menuntaskan misi juara sebelum musim berakhir. Meski unggul di atas kertas, Bojan Hodak menolak anggapan bahwa laga kontra Malut United akhir pekan ini akan berlangsung mudah. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai Malut United tetap berbahaya meski berada di 5 besar klasemen. Justru pertandingan ini yang paling sulit karena semua orang menganggap kami pasti menang. Itu bisa jadi tekanan tambahan bagi pemain, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers, Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Hodak mengingatkan soal performa solid Malut United saat menghadapi Dewa United, di mana mereka menang 2-1 meskipun tampil dominan. Malut hanya lebih beruntung. Malut United memainkan pertandingan yang sangat bagus. Jadi kami harus benar-benar siap, tegasnya. Kemenangan atas Malut United tak hanya akan menjaga tren positif, tetapi juga menjadi pijakan penting menuju podium juara. Gelandang Persib Bandung Tiron jadi top scorer masih terbuka lebar. Kans Tiron Del Pino menjadi top scorer Liga 1 2024-2025 sangat terbuka. Apalagi kalau Persib Bandung bisa menyegel gelar lebih cepat. Meski berposisi gelandang serang, Tiron membuktikan menjadi solusi di tengah absennya David da Silva. Gol-gol yang dilakukan dengan cara luar biasa memberikan efek magis untuk perjalanan Persib. Total,
Pemain 34 tahun itu sudah mencetak 16 gol Liga 1, 5 gol tercipta dalam 3 laga terkini yang diikuti. 1 gol dia bukukan saat mengalahkan Semen Padang, 2 gol dia cetak saat bermain 2-2 di kandang Borneo FC. Setelah itu, dia absen melawan Bali United karena akumulasi kartu kuning. Pada laga melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025, malam, dia mencetak 2 gol lagi. Capaian golnya kini sejajar dengan penyerang Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Tiron juga hanya tertinggal 7 gol dari Alex Martins, penyerang Dewa United yang berada di puncak daftar top scorer sementara dengan 23 gol. Apakah Tiron mampu mengejar Alex? Peluang itu masih terbuka. Apalagi kalau kondisinya baik-baik saja setelah diganti Robby Darwish pada menit 81. Sebelum diganti, dia terlihat duduk sambil memegangi paha kiri sisi belakang. Jika kondisinya fit dan bisa dimainkan dalam 4 laga sisa, tentu dia bisa membuat gol lebih banyak lagi, terlebih jika Persib bisa mengunci gelar lebih cepat. Maung Bandung memang berpeluang menjadi juara pada pekan ke-31, ketika tandang ke markas Malut United, tanggal 2 Mei tahun 2025. Namun, itu terjadi kalau Persebaya Surabaya terpeleset saat melawan Arema FC, Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Seandainya Persib juara, maka sudah tidak ada beban, sehingga pelatih Bojan Hodak bisa memaksimalkan pemain-pemain lain untuk mengirim umpan kepada Tiron agar menambah pundi golnya. Tiron sudah pernah berbicara mengenai kemungkinan menjadi top scorer sebelum melawan PSS Sleman. Dia sudah membukukan 19 gol dari semua laga resmi. Di Liga 1 2024/2025, dia telah mencetak 16 gol dari 27 laga. Sedangkan di AFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025, dia mencetak 3 gol dari 6 laga. Pencapaian ini tentu di luar prediksi, apalagi, dia memiliki cerita buruk pada awal bergabung dengan Persib. Saat itu, dia didatangkan pelatih Luis Milla menjelang Liga 1 2023/2024. Namun, cedera pada laga debut di pekan pertama membuatnya menepi lama. Posisinya kemudian digantikan Levi Madinda. Di pertengahan musim, saat dia datang lagi dengan kondisi yang sudah membaik, Bojan Hodak justru meminjamkan. Begitu juga, Persib tidak memperpanjang peminjaman Levi Madinda. Hodak justru mendatangkan Stefano Beltrame. Namun, pilihan itu ternyata membuahkan hasil, Persib juara. Kini, bersama Tiron, Persib juga diambang juara. Persib berada di posisi pertama dengan poin 64 hingga pekan ke-30. Tirone pun menegaskan, targetnya adalah mengantarkan Persib menjadi juara. Dia tak berambisi untuk menjadi pencetak gol terbanyak, baik di klub maupun liga. Persib hanya memerlukan 4 poin untuk juara. Tapi, gelar juga bisa didapat ketika melawan Malut United, tanggal 2 Mei tahun 2025. Sejujurnya, sekarang saya hanya ingin jadi juara. Saya tidak peduli dengan gol atau yang lainnya, kata Tiron di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, tanggal 23 April tahun 2025, seperti dilansir laman resmi Persib. Pemain bernomor punggung 10 ini menegaskan, dirinya tidak memiliki ambisi untuk bersaing dalam daftar pencetak gol Liga 1 yang saat ini dipimpin Alex Martins dari Dewa United dengan 23 gol. Fokus saya sekarang hanya jadi juara dan menyelesaikan tugas yang sudah kami mulai dan lakukan sejauh ini. Kami hanya ingin menyelesaikan musim ini dengan baik, mengangkat trofi, merayakan bersama rekan-rekan setim, kota ini, dan kalian semua. Itu yang saya inginkan dan saya harapkan, ucap dia. Persib dikabarkan incar gelandang Korea Selatan, sinyal Matteo Kochijan out. Persib dikabarkan tengah mengincar sosok gelandang Korea Selatan yang merumput di kompetisi kasta tertinggi Malaysia.
Pemain yang dimaksud adalah gelandang Korea Selatan yang kini sedang memperkuat klub Sabah FC, Park Tae-soo. Rumor soal kabar Persib tengah mengincar Park Tae-soo ini salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @transfernews_ft1 pada Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Gelandang bertahan milik Sabah FC, Park Tae-soo, 35, masuk radar Persib Bandung, tulis akun @transfernews_ft1. Kabar tersebut semakin diperkuat karena kontrak sang pemain di Sabah FC bakal segera berakhir pada bulan Mei nanti. Selain itu, salah satu jurnalis Malaysia, Zulhelmi Zainal Anam pun turut mengabarkan bahwa Park Tae-soo jadi pemain Sabah FC yang masuk radar Persib, selain Sadil Ramdhani. Park Tae-soo saat ini masih berseragam Sabah FC dan akan habis kontrak pada tanggal 31 Mei tahun 2025 via Transfermarkt, tulis @transfernews_ft1. Sadil Ramdhani dan Park Tae-soo antara pemain Sabah yang ucap selamat tinggal dengan Sadil, kini dikaitkan sertai skuad bimbingan Bojan Hodak, Persib Bandung, tulis Zulhelmi Zainal Anam dalam akun X-nya, beberapa waktu lalu. Apabila rumor tersebut benar, maka otomatis Persib harus melepas salah satu pemain asingnya di musim depan. Di antara 8 pemain asing yang kini dimiliki Maung Bandung, Matteo Kocijan sepertinya yang berpeluang cabut di akhir musim ini. Pasalnya, pemain asal Kroasia tersebut memiliki posisi yang sama dengan Park Tae-soo, yakni sebagai gelandang bertahan. Sejauh ini, Matteo Kocijan sudah mencatatkan 23 penampilan dan mencetak 1 gol sejak gabung ke skuad Maung Bandung. Walaupun kerap menjadi pelapis, tidak sedikit dari bobotoh justru masih belum puas dengan performa yang ditunjukkan Kocijan. Bahkan tidak sedikit dari bobotoh yang meminta kepada pemain berusia 30 tahun tersebut untuk angkat kaki dari skuad Maung Bandung. Terlebih kontrak pemain bernomor punggung 17 tersebut di Persib bakal segera habis pada akhir musim ini. Beckham Putra ungkap rencana tinggalkan Persib Bandung. Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, mengaku belum tahu bagaimana dengan masa depannya karena kontraknya akan berakhir pada musim ini. Meski sangat prioritaskan Persib, ia mengaku punya keinginan merumput di luar negeri. Beckham Putra bisa dikatakan salah satu kandidat terbaik sepak bola Indonesia. Banyak tim yang tentu ingin menggunakan jasanya. Meski kontraknya akan habis pada Juni tahun 2025, Beckham masih belum kepikiran soal masa depannya. Ia masih mau fokus menghabiskan sisa musim bersama Persib Bandung. Terlebih, Maung Bandung sedang fokus untuk meraih juara Liga 1 2024/2025. Tinggal selangkah lagi Beckham Putra mengangkat trofi bersama tim kesayangan bobotoh itu. Sekarang saya mau fokus dulu ke sisa musim ini. Setelah itu baru kita pikirkan langkah selanjutnya, kata Beckham Putra saat ditemui di Tangerang, Jumat, tanggal 25 April, tahun 2025. Kalau ada tawaran, kita pertimbangkan, tapi sekarang fokus dulu main sampai akhir musim, sambung pemain 23 tahun tersebut. Lebih lanjut, Beckham Putra akan memprioritaskan Persib andai nanti ada tawaran perpanjangan kontrak. Namun, ia tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Saya masih prioritas Persib, tapi kalau ada opsi lain, bisa dipertimbangkan, sambung pemain berposisi sebagai winger itu. Di luar itu semua Beckham punya keinginan kuat untuk abroad, namun, ia sadar tidak mudah untuk merantau di luar negeri. Butuh persiapan yang matang, apalagi persaingan di luar negeri akan lebih sengit daripada di tanah air. Alhasil, Beckham akan mengutamakan tim yang bisa memberinya waktu menit bermain. Kalau bisa, saya ingin main di luar negeri, tapi kita harus lihat situasinya, nggak gampang juga main di luar negeri, ucapnya. Respons pengganti David Da Silva usai Persib Bandung sikat PSS Sleman di Liga 1. Persib Bandung berhasil menaklukkan PSS Sleman 3-0 pada laga pekan ke-30 Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api,
Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025 malam WIB. Gol-gol kemenangan tim berjuluk Maung Bandung itu dicetak oleh tandukan Gustavo Franga pada menit ke-19 dan brace dari sang maestro, Tyrone Del Pino di menit ke-49 dan 56. Tambahan 3 angka itu membuat Persib Bandung makin kedinginan di puncak klasemen dengan 64 poin. Sedangkan PSS Sleman berada di posisi juru kunci dengan 22 poin. Pangeran Biru pun hanya membutuhkan minimal tambahan 4 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 musim ini ketika masih ada 4 pertandingan sisa. Namun, Persib Bandung bisa lebih cepat mengklaim titel kampiun jika Persebaya Surabaya yang menempati posisi ketiga, 52 poin, gagal menang atas Arema FC, tanggal 28 April tahun 2025. Dengan syarat, tim besutan Bojan Hodak itu harus bisa mengalahkan tuan rumah Malut United dalam pekan ke-31 yang akan digelar pada tanggal 2 Mei tahun 2025 mendatang. Sementara itu, striker Persib Bandung yang menjadi pelapis David da Silva, cedera, yakni Gervane Castanir, mengaku bahagia timnya bisa mengalahkan PSS Sleman. Striker berkepala pelontos itu ingin Persib terus memperjuangkan 4 poin tambahan dari 4 laga tersisa untuk mengunci gelar juara. Ini adalah big match dan menurut saya kami mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Kami mampu memenangkan pertandingan, kata Gervane Castanir, dikutip dari laman resmi klub. Saya senang karena kami bisa mencetak gol dan sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak gol, imbuhnya. Gervane Castanir sendiri digadang-gadang akan menjadi penerus David da Silva yang dirumorkan segera hengkang dari Persib Bandung. Salah satu faktornya, kontrak David da Silva bersama Maung Bandung akan segera habis alias bakal berakhir pada akhir musim 2024/2025. Di sisi lain, belum ada tanda-tanda striker berusia 35 tahun itu akan diperpanjang kontraknya oleh manajemen Persib Bandung. Sementara itu, manajemen Persib Bandung berencana melakukan peremajaan alias generasi skuad untuk musim depan saat David da Silva kerap cedera dan sudah termakan usia. Persib Bandung butuh 4 poin lagi untuk kunci gelar juara BRI Liga 1 2024/2025. Persib Bandung membutuhkan 4 poin lagi untuk menyegel gelar juara Liga 1 Indonesia 2024/2025 setelah menang atas PSS Sleman 3-0 pada pekan ke-30 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025. 3 gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Gustavo Franga pada menit ke-20, serta Tyrone Del Pino yang mencetak 2 gol pada menit ke-49 dan 57. Saya sudah katakan sebelumnya ini akan menjadi laga yang sulit. Paling sulit adalah ketika sebelum gol. Ketika sudah tercipta gol pertama, setelah gol jadi lebih mudah, ungkap Bojan Hodak setelah pertandingan. Saat memasuki babak kedua, Bojan menilai PSS Sleman yang tertinggal 1 gol berusaha untuk menyamakan kedudukan, sehingga mereka bermain lebih menyerang. Sedangkan Persib memilih untuk sabar menunggu dan memanfaatkan serangan balik. Strategi tersebut berjalan sesuai rencana. 2 gol bisa diciptakan oleh Tyrone Del Pino. Tambahan 2 gol tersebut membuat Persib bisa menutup pertandingan dengan skor 3-0 dan semakin dekat dengan gelar juara kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Di babak kedua pada dasarnya mereka bermain lebih menyerang dan kami menunggu melakukan serangan balik, dan itu bekerja. Kami mendapatkan 3 poin dan kami fokus untuk menghadapi Malut, kata Bojan. Pada kesempatan tersebut, pelatih asal Kroasia ini juga membongkar rahasia di balik ruang ganti pemain, sehingga Mark Klok dan kawan-kawan di lapangan tampil penuh motivasi. Bojan mengatakan, di ruang ganti dirinya bicara kepada anak asuhnya jika Persib memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih gelar juara dan tidak semua pemain bisa merasakan berada di posisi seperti saat ini.
Saya bicara di ruang ganti bahwa mereka memiliki peluang menjadi juara. Untuk menjadi juara, untuk memenangi liga itu hal paling sulit bagi setiap pemain, ucap Bojan Hodak. Saya katakan kepada pemain bahwa ini jadi peluang kalian merasakan juara, kecuali pemain yang di musim lalu pernah menjadi juara, ujarnya. Lebih lanjut Bojan menuturkan, kesempatan untuk meraih gelar juara ini jangan sampai disia-siakan. Hal itu menurutnya, membakar semangat pasukannya sehingga tampil maksimal dan bisa mengamankan poin penuh di pekan ke-30. Jadi banyak dari pemain yang sepanjang karirnya belum menjadi juara. Jadi saya katakan pada mereka bahwa ini kesempatan untuk merasakan juara. Itu alasan kenapa para pemain begitu fokus, tegasnya. Torehan kemenangan ini membuat persaingan meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim ini menjadi hanya untuk 4 tim saja, yakni Persib Bandung, Dewa United, dan Persebaya Surabaya. Persib Bandung kini berada di peringkat pertama dengan 64 poin dari 30 pertandingan, unggul 11 poin dari Dewa United di posisi kedua, 12 poin dari Persebaya Surabaya di tempat ketiga. Skuad asuhan Bojan Hodak bisa lebih cepat menyegel gelar juara andai mampu meraih kemenangan di markas Malut United pada pekan ke-31 Liga 1 Indonesia. Dengan catatan Persebaya Surabaya takluk dari Arema FC pada pekan ke-30, Senin mendatang. Jika gagal mendapatkan poin ketika bertandang ke markas Malut United, Persib Bandung masih menyisakan 3 pertandingan dan hanya perlu 4 poin untuk menyegel gelar juara musim ini. Bojan Hodak waspadai kekuatan Malut United, ingatkan pemain Persib soal peluang juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyatakan timnya akan segera memantau kondisi dan ketersediaan pemain jelang laga tandang melawan Malut United pada pekan ke-31 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Kieraha, Ternate, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Meski kondisi tim Maluku United sedang dalam performa bagus, Bojan Hodak tetap optimistis pasukannya mampu tampil maksimal di kandang lawan. Hal pertama adalah memantau bagaimana ketersediaan pemain setelah pertandingan melawan PSS. Kabar baiknya, tidak banyak pemain yang mendapat kartu kuning, jadi kami akan lihat siapa saja yang bisa tampil nanti, ungkap Bojan Hodak, Minggu, tanggal 27 April tahun 2025. Terkait Malut United yang belum terkalahkan dalam 12 laga terakhir, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini memberi apresiasi atas konsistensi lawan yang dibesut Imran Nahumaruri tersebut. Mereka memiliki banyak pemain bagus dan mereka sedang dalam tren positif. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, tapi kami juga akan berusaha memainkan permainan kami sendiri, sebut Bojan. Lebih lanjut, pelatih berpenampilan pelontos ini senang dengan motivasi tinggi yang ditunjukkan para pemainnya. Ia mengungkapkan bahwa peluang untuk meraih gelar juara menjadi semangat skuadnya. Saya katakan kepada pemain bahwa ini adalah peluang besar bagi mereka untuk merasakan menjadi juara, kecuali beberapa pemain yang mungkin pernah merasakannya musim lalu. Sebagian besar pemain belum pernah juara sepanjang karirnya, kata Bojan. Motivasi untuk meraih gelar itulah yang menurutnya membuat para pemain tampil begitu fokus dan bersemangat dalam setiap pertandingan. Ia berharap di 4 sisa laga musim ini, Beckham Putra Nugraha tetap konsisten dan mampu memenangkan pertandingan. Persib tinggal membutuhkan 1 kali kemenangan lagi untuk meraih back-to-back musim ini. Jika menang lawan Maluku United, tim berjulukan Maung Bandung ini dipastikan juara BRI Liga 1 musim ini. Hodak minta Persib langsung alihkan fokus ke Malut United. Pelatih Persib Bojan Hodak meminta skuadnya tak terlena dengan kemenangan besar atas PSS Sleman di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025. Maung Bandung langsung diminta fokus pada pertandingan selanjutnya melawan tim promosi yang bersinar terang, Malut United. Laga melawan Malut United, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025 di Ternate. Jadi tantangan berat untuk skuad Persib. Kami mendapatkan 3 poin dan kami fokus untuk menghadapi Malut,
kata Hodak dalam post-match press conference. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, timnya akan melakukan pengecekan pemain setelah pertandingan ini. Hodak cukup senang karena tidak banyak hukuman kartu yang mereka dapatkan. Hal pertama adalah memantau siapa pemain yang bisa bermain dan kami akan menentukan siapa yang tampil nanti. Mereka, Malut United, memiliki banyak pemain bagus dan juga tidak kalah dalam 12 pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, dan kami akan berusaha untuk memainkan permainan kami, pungkasnya. Terbaru, Malut United mampu menjinakkan ketajaman lini depan Dewa United usai menang 1-2 di Stadion Pakansari. Bojan Hodak tinggalkan Persib Bandung akhir musim ini usai selangkah lagi bawa juara Liga 1 back-to-back. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akan tinggalkan Persib pada akhir musim nanti, susul Ciro Alvis yang hengkang. Kabar mengejutkan datang dari Ciro Alvis yang memutuskan pamit dari Persib usai laga melawan PSS Sleman, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2025. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api itu, Persib menang dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini membawa Persib semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 64 poin dari 30 pertandingan. Seusai pertandingan, Ciro Alvis menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Tidak mudah untuk mengucapkan selamat tinggal, terutama kepada tempat yang telah memberikan begitu banyak untuk saya. Perjalanan ini telah sampai di akhir, tapi kenangan, orang-orang, dan cinta yang saya terima akan selalu tinggal di hati saya, tulis Ciro. Pemain asal Brasil ini juga berjanji untuk tidak melupakan kenangan bersama Persib dan Bobotoh selama 3 musim terakhir. Segalanya berubah, hidup terus berjalan, tapi saya tidak akan pernah melupakan dukungan luar biasa dari para fans dan semua orang yang percaya pada saya. Di saat suka maupun duka, kalian selalu ada di setiap langkah saya, dan itu akan saya bawa selamanya, tulis Ciro. Penyerang berusia 36 tahun ini berterima kasih atas dukungan dan support dari semua pihak selama membela Pangeran Biru. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih, Bobotoh. Kalian adalah kekuatan saya di setiap pertandingan, di setiap momen, baik saat senang maupun sulit, pungkasnya. Namun, bukan hanya Ciro Alvis yang akan pamit bersama Persib, Bojan Hodak pun akan melakukannya pada akhir musim nanti. Akan tetapi, Bobotoh bisa bernapas lega karena Bojan Hodak bukan pergi untuk meninggalkan jabatan pelatih Persib. Sambil berkelakar, Bojan Hodak mengakui akan pergi ke Turki untuk melakukan transplantasi rambut. Ya, pergi ke Turki untuk melakukan transplantasi rambut, kata Bojan Hodak pada Selasa, 22/4/2025, pelatih berkebangsaan Kroasia itu baru saja memperpanjang kontrak bersama Maung Bandung selama 2 musim pada tanggal 16 Juli tahun 2024. Dia akan menahkodai Persib hingga tanggal 31 Mei tahun 2026. Maka dari itu, dia akan tetap membersamai Persib hingga 2 tahun ke depan.